Stellar Transformations, episode 230. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Melalui arai pengangkut antar bintang, Qin Yu telah berteleportasi langsung ke sini. Galaksi bulan mengambang, sekte angin es. Qin Yu mengeluarkan selembar kertas giok. Kertas giok ini diperoleh dari Ao Wuming. Di dalamnya terdapat peta yang memuat hampir semua tempat di alam abadi, alam iblis, dan alam setan. Untungnya aku meminta peta antar bintang ini kepada kakak Wuming. Jika peta yang kumiliki sebelumnya masih sesederhana itu, kurasa aku tidak akan bisa menemukan planet di galaksi bulan mengambang tempat sekte angin es berada. Peta antar bintang dari kakak Wuming ini jauh lebih detail. Qin Yu menunjukkan ekspresi yang sangat gembira. Pada peta yang diberikan kepadanya oleh Wuming, terdapat pengantar terperinci untuk setiap planet. Misalnya, peta tersebut berisi informasi tentang kekuatan mana yang mengendalikan planet tersebut dan siapa para ahli yang bertanggung jawab atas kekuatan tersebut. Singkatnya, peta tersebut sangat detail. Qin Yu menggunakan kesadaran abadinya untuk menyapu seluruh planet yang ada di galaksi bulan mengambang. Seketika, dia menemukan planet tempat sekte angin es berada. Bintang es putih. Inilah planet tempat sekte angin es berada. Planet ini tertutup lapisan es. Dua kota besar di bintang es putih diciptakan langsung oleh para kultivator menggunakan kekuatan mereka. Suhu interiornya juga dijaga oleh penghalang sehingga sehangat musim semi. Galaksi bulan terapung tidak jauh dari sini. Bertahun-tahun telah berlalu, tidak perlu terburu-buru selama beberapa hari lagi. Setelah itu, Qin Yu menyerahkan biaya dan memasuki arai pengangkut antar bintang. Saat sinar cahaya berkedip-kedip, Qin Yu melanjutkan perjalanannya. Meskipun bintang bulan hangat tidak termasuk dalam galaksi bulan mengambang, bintang ini berada di gugusan bintang yang sama dengan galaksi bulan mengambang. Setelah setengah hari, di galaksi bulan mengambang, bintang es putih, kota angin putih. Di dalam sebuah restoran di kota angin putih. Restoran ini bisa dianggap paling mewah di seluruh kota angin putih. Di bagian belakang restoran terdapat banyak teras yang tenang. Menginap sehari pun membutuhkan biaya yang mahal, yaitu 100 batu roh elemen berkualitas rendah. Bos, jangan biarkan orang lain mengganggu saya kecuali jika itu penting. Setelah dengan santai meletakkan sepotong batu roh elemen berkualitas tinggi, Qin Yu berjalan menuju teras di belakang restoran. Tuan, mohon tenang. Pasti tidak akan ada siapapun yang mengganggu Tuan. Saat pria parubaya di meja resepsionis melihat batu roh elemen berkualitas tinggi itu, ia langsung menunjukkan ekspresi gembira. Biasanya, para ahli yang dengan santai memberikan 1 atau 2 batu roh elemen berkualitas tinggi sebagai pembayaran, mereka tetap tidak akan meminta kembalian saat pergi. Dan Qin Yu, di mata bos ini, jelas merupakan seorang senior yang murah hati. Di teras yang tenang, saat ini Qin Yu sedang berpikir keras tentang bagaimana cara membunuh Yu Qingzi. Setelah mengalami kekalahan besar sebelumnya, Qin Yu juga telah belajar dari pengalaman. Galaksi bulan terapung adalah wilayah Kaisar Yu dan sekte angin es adalah yang bertanggung jawab atasnya. Namun, galaksi bulan terapung adalah satu-satunya galaksi di medan bintang Plate Roe yang dimiliki Kaisar Yu. Qin Yu sedang membaca informasi di peta antar bintang. Terdapat 3 tokoh penting di alam abadi. Namun, tak satu pun dari tokoh-tokoh penting tersebut memiliki kendali penuh atas suatu gugusan bintang. Yang mereka miliki hanyalah kendali atas galaksi-galaksi yang berbeda di gugusan bintang yang berbeda. Di beberapa gugusan bintang, mereka menguasai 1 galaksi. Di gugusan bintang lainnya, mereka menguasai 2 atau 3 galaksi. Bahkan mungkin juga mereka tidak menguasai galaksi apapun di suatu gugusan bintang. Dalam rencana Qin Yu saat ini untuk membunuh Yu Qingzi, satu-satunya kekhawatiran Qin Yu adalah 2 kaisar abadi lainnya. Qin Yu, yang telah menciptakan teknik jari meteor dan memahami domain, sangat yakin dapat membunuh kaisar abadi tingkat 1, Yu Qingzi. Namun, 2 kaisar abadi lainnya agak merepotkan. Terutama kaisar abadi Yu Fan yang merupakan salah satu dari 18 kaisar, dia sangat kuat. Di bawah kepemimpinan Kaisar Yu terdapat 18 kaisar dan 36 penguasa. Di antara mereka,
kaisar yang terlemah dari 18 kaisar lebih kuat daripada kaisar yang terkuat dari 36 penguasa. Jelas sekali, Kaisar Abadi Yufan setidaknya lebih kuat daripada Kaisar Abadi Qianqi. Kaisar Abadi Yufan bukanlah pendekar pedang berdarah hijau, mustahil baginya untuk membunuhku. Namun, apapun yang terjadi, aku tidak boleh membiarkan Kaisar Yu mengetahui tentangku dan mengejarku. Jika dia datang, maka akan menjadi jauh lebih merepotkan. Meskipun Qin Yu belum menyerang, Qin Yu sudah mempertimbangkan kemungkinan hasil terburuk. Pertama-tama, bahkan jika aku membunuh Yu Qingzi, aku tetap tidak bisa membiarkan Kaisar Abadi Yufan dan mereka tahu bahwa aku adalah Qin Yu. Qin Yu telah memutuskan dalam hatinya bahwa ketika dia menyerang kali ini, dia akan menggunakan teknik jari meteor. Mustahil bagi mereka untuk menyimpulkan bahwa dia adalah Qin Yu hanya dari teknik jari meteor. Sekalipun mereka mengetahuinya bertahun-tahun kemudian, pada saat itu, Qin Yu kemungkinan besar sudah menjadi begitu kuat sehingga dia tidak perlu takut pada orang lain lagi. Seandainya identitasku terungkap, dan Kaisar Yu datang mengejarku untuk membunuhku, bagaimana aku bisa melarikan diri? Qin Yu tidak mengetahui lokasi Kaisar Yu saat ini. Jika Kaisar Yu berada jauh, maka mustahil baginya untuk mengejar Qin Yu dalam waktu singkat. Namun, saat ini, Qin Yu perlu mempertimbangkan segala kemungkinan. Di sini, kesadaran abadi Qin Yu menemukan tempat galaksi lain di dalam medan bintang Plate Roe. Galaksi Angelika Dahurika. Galaksi Angelika Dahurika adalah wilayah Kaisar Qian. Kaisar Xian, salah satu dari 3 tokoh penting di alam abadi. Bagian pembagian kekuatan dalam peta klan naga ternyata menempatkan Kaisar Xian sebagai kekuatan yang sama sekali tidak boleh diprovokasi. Qin Yu melihat beberapa petunjuk detail pada peta antar bintang klan naga dan langsung terkejut. Qin Yu tidak tahu bahwa peta antar bintang ini, yang merupakan milik anggota internal klan naga, diperbarui setiap 100 tahun. Dengan demikian, peta ini merupakan sumber daya bagi anggota internal dan hanya orang-orang tingkat tinggi yang diizinkan untuk membacanya. Dengan memberikan ini kepada Qin Yu, Wu Ming benar-benar menganggap Qin Yu sebagai saudara baiknya. Kaisar Qian sangat terkenal dengan julukan Abadi. Dia pernah berada di level Kaisar Abadi tingkat 8 dan dikenal sebagai kultivator terlama dalam sejarah. Qin Yu melihat uraian tentang Kaisar Qian di gulungan giok itu dan merasa takjub. Qian Emperor adalah pria yang dipenuhi dengan bakat. Waktu yang dibutuhkan baginya untuk mencapai tingkat Kaisar Abadi level 8 dari Dewa Langit tidaklah lama sama sekali. Namun, begitu ia mencapai tingkat Kaisar Abadi level 8, ia tidak pernah mengalami terobosan lagi. Ketika ia pertama kali mencapai tingkat Kaisar Abadi level 8, bahkan Kaisar tersembunyi Lin Yin hanyalah entitas yang tidak dikenal di alam abadi. Selama ia berada di level Kaisar Abadi ke-8, entitas tak dikenal Lin Yin telah berkultivasi hingga level Kaisar Abadi ke-9 dalam sekali waktu dan menjadi orang paling unggul di alam abadi. Siapapun yang melihat pengantar ini pasti akan bingung. Seorang pria yang dipenuhi bakat, mengapa ia tetap menjadi Kaisar Abadi tingkat 8 begitu lama? Bahkan jika ia hanya memiliki kemampuan seorang Kaisar Abadi biasa, dalam jangka waktu yang sangat lama itu, ia tetap akan mampu mencapai terobosan dan menjadi Kaisar Abadi tingkat 9. Mungkinkah Kaisar Xian sengaja menolak menyerap energi? Ada yang tidak beres. Alis Qin Yu berkerut. Meskipun seorang kultivator menolak untuk berkultivasi secara sengaja, tubuhnya tetap akan secara otomatis menyerap energi. Sekalipun kecepatan penyerapan energi otomatis tubuh sangat lambat, tetapi dalam jangka waktu yang lama itu, jumlah energi yang diserap lebih dari cukup untuk membuat seseorang mencapai level 9 Kaisar Abadi. Tidak menyebutkan para ahli, sekalipun mereka adalah kultivator yang baru memasuki tahap jindan, tubuh mereka juga akan secara otomatis menyerap energi. TL, jindan tahap pelet emas, LOL. Hanya saja kecepatan mereka menyerap energi relatif lambat dan tidak dapat menandingi kecepatan penyerapan seseorang yang sepenuh hati menggunakan kesadarannya untuk menyerap energi. Mungkinkah Kaisar Xian tidak ingin mencapai tingkat Kaisar Abadi level 9? Karena itu, dia selalu mengendalikan tubuhnya agar tidak menyerap energi dan bahkan menyebarkan sebagian energi tubuhnya setelah beberapa waktu. Qin Yu tidak dapat mempercayai hal ini. Apa gunanya tetap menjadi Kaisar Abadi level 8 selamanya? Hanya untuk sekadar bertahan hidup.
Qin Yu tidak percaya bahwa Kaisar Qian memutuskan untuk tetap berada di tingkat Kaisar Abadi ke-8 karena takut akan kesengsaraan ilahi. Mustahil bagi orang dengan watak lemah seperti itu untuk berkultivasi hingga mencapai tingkat Kaisar Abadi ke-8. Kaisar Xian telah berkultivasi dalam waktu yang lama. Tingkat ranah jiwanya mungkin sangat tinggi, melampaui Kaisar Abadi tingkat 9 atau bahkan lebih tinggi. Tingkat ranah jiwa hanya menentukan seberapa banyak energi yang dapat dikendalikan seseorang. Energi tubuh adalah fondasi sebenarnya untuk melawan kesengsaraan ilahi. Pada akhirnya, seseorang harus melewati cobaan. Mengapa harus berlarut-larut? Qin Yu sangat bingung. Kaisar biru ini memang misterius. Dia bahkan dianggap sebagai orang nomor 1 di alam abadi yang tidak boleh diprovokasi oleh klan naga. Qin Yu tersenyum tipis. Dia tidak peduli mengapa Kaisar Biru tetap menjadi Kaisar Abadi tingkat 8 selama ini. Namun, dia mengetahui satu hal. Bahkan klan naga pun menganggap Kaisar Biru sebagai orang nomor 1 yang tidak boleh diprovokasi di alam abadi, maka mustahil bagi Kaisar Yu untuk tidak mengetahui betapa kuatnya Kaisar Biru ini. Oleh karena itu, di wilayah Kaisar Xian, Kaisar Yu tidak akan berani merajalela. Langkah paling aman adalah melarikan diri ke wilayah Kaisar Xian. Ada kemungkinan untuk mencapai galaksi Anglika Dahurika secara langsung melalui susunan pengangkut antar bintang-bintang es putih. Qin Yu memikirkan sebuah kemungkinan. Setelah dia membunuh Yu Qingzi, maka Kaisar Abadi Bing Lian dan Kaisar Abadi Yu Fan mungkin akan memberi perintah untuk menghentikan kerja susunan pengangkut antar bintang. Jika memang demikian, maka aku akan langsung menggunakan teleportasi tingkat tinggi untuk melanjutkan perjalanan. Bagaimanapun juga, galaksi bulan mengambang dekat dengan galaksi Anglika Dahurika. Qin Yu merasa lega di dalam hatinya. Qin Yu tidak berani menggunakan teleportasi tingkat tinggi antar medan bintang. Namun, di antara galaksi-galaksi, Qin Yu memiliki keberanian untuk melakukannya. Lebih jauh lagi, ada kemungkinan juga baginya untuk pergi ke planet lain sebelum pergi ke galaksi Anglika Dahurika. Ada lebih dari sekadar susunan pengangkut antar bintang di bintang es putih yang menuju ke galaksi Anglika Dahurika. Bagus, mari kita pilih itu. Qin Yu yakin sepenuhnya. Tidak peduli situasi seperti apapun yang akan terjadi, jika keadaan semakin memburuk, dia akan melarikan diri ke galaksi Anglika Dahurika. Bintang es putih memiliki 2 kota besar. Salah satunya adalah kota angin putih dan yang lainnya adalah kota kekaisaran es. Kota angin putih sedikit lebih besar daripada kota kekaisaran es. Namun, status kota kekaisaran es sedikit lebih tinggi daripada kota angin putih. Hal ini karena biara sekte angin es terletak di kota kekaisaran es. Selain itu, terdapat banyak ahli di dalam kota kekaisaran es. Setelah tiba di kota angin putih, cuacanya dingin sekali. Di bawah kakinya terbentang hamparan es yang tak berujung. Meskipun matahari bersinar terang di langit, suhunya masih sangat rendah. Bantalan udara yang tercipta dari lapisan aura energi secara otomatis muncul di kaki Qin Yu. Menuju hamparan es sejauh mata memandang, Qin Yu mulai melesat menuju kota kekaisaran es dengan kecepatan tinggi. Skating sungguh menarik. Setelah berseluncur es beberapa saat, Qin Yu mulai menggunakan teleportasi. Setelah berteleportasi jarak jauh, ia mulai berseluncur es jarak pendek lagi sebelum sekali lagi berteleportasi jarak jauh. Begitu saja, ia berteleportasi 3 kali sebelum tiba di pintu masuk kota kekaisaran es dengan berseluncur es. 2 penjaga kota kekaisaran es melihat seorang pria di kejauhan dan segera berlari ke arahnya. Berseluncur es. Kedua penjaga itu terkejut. Jarak antara kota angin putih dan kota kekaisaran es sangat jauh. Jika seseorang bermain seluncur es ke sana, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Sebagian besar orang yang datang ke sini tiba melalui teleportasi atau penerbangan udara berkecepatan tinggi. Belum pernah ada orang yang tiba dengan cara berseluncur es. Saudaraku, cepat, menjauh, dia seorang ahli. Teriak salah satu penjaga kepada yang lainnya. Sebagai penjaga kota kekaisaran es, seseorang setidaknya harus memiliki kekuatan seorang dewa emas. Dengan demikian, mereka memiliki kemampuan untuk membuat penilaian yang bijaksana. Qin Yu langsung meluncur masuk ke gerbang kota kekaisaran es. Menarik, menarik. Qin Yu menghela napas perlahan. Kemudian dia memulihkan aura di kakinya. Tidak ada es di dalam kota kekaisaran es. Terlebih lagi, sebelumnya, Qin Yu hanya mengalami masa kepolosan kekanak-kanakan.
Kota Kekaisaran Es berkembang pesat. Meskipun tidak sebesar kota angin putih, keseluruhan struktur kota sangat padat dan luar biasa indah. Saat berjalan di jalan, kesadaran abadi Qin Yu, dalam sekejap, terpancar dan meliputi seluruh kota Kekaisaran Es. Di tengah kota Kekaisaran Es terdapat biara Sekte Angin Es. Aula utama biara Sekte Angin Es memiliki 99 lantai. Di puncak biara terdapat patung es yang sangat indah dan besar berbentuk wanita cantik. Ramai dengan suara dan kegembiraan. Hanya dengan satu sapuan kesadaran abadi, Qin Yu menemukan kemeriahan Sekte Angin Es. Seolah-olah sedang terjadi suatu perayaan. Seluruh Sekte Angin Es dihiasi dengan lampion dan spanduk berwarna-warni, dan semua orang tertawa. Agak merepotkan, Yu Qingzi ini ternyata duduk bersama Kaisar Abadi Yu Fan yang lain. Saat kesadaran abadi menyapu, Qin Yu telah menemukan para ahli yang berada di dalam Sekte Angin Es. Terdapat 4 Kaisar Abadi di Sekte Angin Es. Yang terkuat adalah Kaisar Abadi tingkat 6. Ini pasti Kaisar Abadi Yu Fan, salah satu dari 18 Kaisar di bawah Kaisar Yu. Setelah Kaisar Abadi Yu Fan, ada seorang Kaisar Abadi wanita yang cantik. Penampilan Kaisar Abadi wanita yang cantik itu persis sama dengan patung es raksasa wanita cantik tersebut. Dia kemungkinan besar adalah pemimpin Sekte Angin Es, Kaisar Abadi Bing Lian. Orang terkuat ketiga adalah Kaisar Pedang Abadi tingkat 1, Yu Qingzi. Adapun Kaisar Abadi terlemah, dia adalah seorang pemuda yang baru saja mencapai level 1 Kaisar Abadi. Kaisar Abadi Bing Lian dan pemuda itu seharusnya adalah anggota Sekte Angin Es. Mereka tinggal di lokasi anggota utama Sekte Angin Es. Namun, Yu Qingzi dan Kaisar Abadi Yu Fan tinggal di area tamu. Qin Yu menyimpulkan demikian karena lokasi tempat tinggal Yu Qingzi dihuni oleh puluhan orang dan aura mereka semua berbeda dari anggota Sekte Angin Es. Saudari seperguruan, paman bela diri pemimpin sekte muda benar-benar pantas disebut jenius. Dia mulai berkultivasi jauh lebih lambat dari kita. Ketika aku menjadi Dewa Langit, pemimpin sekte muda masih seorang anak kecil. Dan sekarang, pemimpin sekte muda telah mencapai tingkat Kaisar Abadi dalam waktu kurang dari 100.000 tahun. Paman bela diri muda dari sekte ini sangat rajin, bahkan ketua sekte sendiri sangat senang. Dari apa yang dikatakan ketua sekte tampak berseri-seri dengan senyum selama beberapa hari terakhir ini. 2 gadis berpakaian putih berpapasan dengan Qin Yu sambil tertawa dan mengobrol. Tuan muda sekte, Qin Yu melanjutkan perkataannya. Saat ia terus berjalan, Qin Yu menyadari bahwa seluruh kota Kekaisaran Es sedang membicarakan tentang pemuda jenius yang telah mencapai tingkat Kaisar Abadi level 1 dengan masa kultivasi kurang dari 100.000 tahun, yaitu pemimpin sekte muda Sekte Angin Es, Bing Xian. Mencapai level 9 Dewa Emas dalam waktu kurang dari 100.000 tahun bukanlah hal yang mengejutkan. Namun, mereka yang berhasil mencapai level 1 Kaisar Abadi sudah cukup untuk disebut jenius. Jenius, membutuhkan hampir 100.000 tahun untuk mencapai level 1 Kaisar Abadi masih dianggap jenius. Mendengar semua suara kekaguman dan pujian itu, Qin Yu malah teringat pada saudara baiknya, Jun Loyu. Kaisar Abadi yang jenius, ia mencapai tingkat Kaisar Abadi level 2 hanya dalam beberapa ratus tahun. Jaraknya terlalu besar jika dibandingkan dengan kakakku Loyu. Qin Yu menghela napas. Sebenarnya, waktu Qin Yu berlatih bahkan lebih singkat. Hanya saja Qin Yu tidak menganggap dirinya memiliki bakat dan kemampuan karena ia mendapat bantuan dari air mata meteorit. Namun, Qin Yu lupa bahwa dalam kesuksesan banyak orang, keberuntungan juga merupakan faktor besar. Misalnya, Jun Loyu juga memiliki keberuntungan. Qin Yu berjalan dengan tenang di jalan. Dia sudah memutuskan bahwa begitu dia mencapai jarak yang dekat dengan biara gerbang angin es, itu adalah saat kematian bagi Yu Qingzi. Dan waktu yang dilalui Qin Yu adalah saat-saat terakhir bagi Yu Qingzi untuk hidup.